Mimpi tentang pesawat terbang super cepat yang dapat menyeberangi benua hanya dalam beberapa jam memang bukanlah hal baru. Namun, hari ini kita semakin mendekati kenyataan tersebut berkat upaya besar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan terkemuka seperti Boeing, serta inovator-inovator lainnya di dunia teknologi hipersonik. Boeing, bersama dengan beberapa raksasa penerbangan, tengah berusaha keras untuk mengembangkan dan memperluas produksi pesawat hipersonik dan rudal, sementara Amerika Serikat sedang menguji teknologi penerbangan supersonik melalui proyek demonstrasi mereka, yaitu XB-1, yang bertujuan untuk membawa penerbangan penumpang ke level yang lebih praktis dan lebih cepat. Pertanyaannya, apakah pesawat-pesawat ini benar-benar aman dan stabil untuk digunakan? Dan yang lebih penting, apakah masyarakat siap untuk menerima teknologi semacam ini? Untuk memahami betapa besar potensi teknologi hipersonik, kita perlu melihat kembali sejarah perkembangan pesawat terbang supersonik. Sejarawan kedirgantaraan Richard Penn, yang juga pendiri dan kurator Museum Udara dan Antariksa Nasional Smithsonian, pernah mengungkapkan dengan tepat bahwa keyakinan terhadap masa depan hipersonik sangat mirip dengan keyakinan terhadap kedatangan Mesias. Semua orang tahu dan percaya bahwa itu akan terjadi, tetapi tidak tahu kapan. Selama lebih dari 60 tahun, pengembangan kendaraan dan senjata hipersonik telah mengalami banyak pasang surut. Ada saat-saat ketika teknologi ini sangat diminati dan dipenuhi dengan optimisme tinggi, namun kemudian diikuti oleh pesimisme dan penurunan minat, dan baru belakangan ini kembali mendapatkan perhatian serius. Pada awalnya, selama Perang Dingin, militer Amerika lebih fokus pada pengembangan pesawat tempur tradisional untuk menghadapi ancaman Uni Soviet yang agresif. Meskipun teknologi hipersonik sangat menjanjikan, masalah besar seperti pengembangan mesin roket dan perlindungan terhadap suhu ekstrim saat memasuki atmosfer membuat teknologi ini sulit untuk diterapkan pada saat itu. Selain itu, dalam beberapa dekade pertama pengembangan teknologi hipersonik, hubungan antara kelompok lobi hipersonik dan militer cukup tegang dan ambivalen. Meskipun pesawat dan senjata hipersonik menawarkan keunggulan taktis, seperti kecepatan yang sangat tinggi, masalah teknis yang rumit dan biaya pengembangannya yang tinggi membuat militer lebih memilih untuk mengembangkan sistem persenjataan yang lebih konvensional. Namun, dengan berkembangnya kebutuhan untuk senjata yang lebih cepat dan lebih presisi, terutama setelah Perang Teluk, hipersonik mulai mendapatkan perhatian kembali. Amerika Serikat melihat potensi besar dalam senjata hipersonik, baik konvensional maupun nuklir, untuk misi jarak jauh yang membutuhkan respons cepat dan akurat. Senjata ini bisa mengubah peta kekuatan kedirgantaraan, karena kemampuannya untuk bergerak lebih cepat daripada yang bisa dicapai oleh pesawat atau rudal konvensional. Salah satu nama besar yang terlibat dalam riset dan pengembangan teknologi hipersonik adalah Kevin Bohut, kepala ilmuwan hipersonik di Boeing. Di bawah kepemimpinannya, Boeing menciptakan berbagai konsep untuk pesawat eksperimental dengan teknologi scramjet, seperti X-51 Wave Rider. Teknologi hipersonik kini tidak hanya menarik bagi sektor militer, tetapi juga sektor komersial. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan penerbangan besar seperti Boeing dan startup inovatif lainnya, seperti BOM Technology, mulai memfokuskan perhatian mereka pada pengembangan pesawat supersonik dan hipersonik yang dapat digunakan untuk penerbangan penumpang, berpotensi mengubah cara kita bepergian di seluruh dunia. BOM Technology adalah salah satu perusahaan yang sedang mengembangkan pesawat supersonik masa depan yang disebut Overture. Overture ini akan menjadi penerus pesawat Concorde yang legendaris, yang dapat menempuh perjalanan antara New York dan London hanya dalam waktu 3,5 jam dengan kecepatan lebih dari Mach 2. Namun, setelah hampir 50 tahun sejak penerbangan pertama Concorde, tantangan besar yang dihadapi oleh pengembangan pesawat supersonik adalah masalah kebisingan. Pesawat supersonik menghasilkan ledakan sonik yang keras, yang mengganggu lingkungan dan membuat penerbangan di atas daratan menjadi tidak praktis. BOM Technology, bersama tim insinyur dan ilmuwan mereka, berusaha mengatasi masalah kebisingan ini dengan merancang pesawat yang dapat terbang di atas samudra pada kecepatan Mach 2,2, namun tidak menghasilkan ledakan sonik yang terdengar di daratan. Pesawat Overture direncanakan untuk membawa 64 hingga 80 penumpang, dan akan terbang dengan kecepatan supersonik sekitar Mach 1,7. Kecepatan ini 2 kali lipat lebih cepat dari pesawat penumpang modern, dan memungkinkan penerbangan antar benua dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan pesawat biasa. Salah satu langkah pertama yang signifikan menuju pengembangan pesawat supersonik masa depan, Overture, adalah terciptanya prototipe yang dikenal dengan nama XB-1, atau yang dijuluki Baby Bomb.
Pesawat ini menjadi sebuah tonggak penting dalam upaya untuk membawa teknologi penerbangan supersonik ke tingkat yang lebih maju dan komersial. Dirancang dengan 3 mesin jet yang kuat, XB-1 memadukan berbagai teknologi mutakhir yang tidak hanya fokus pada kecepatan, tetapi juga efisiensi dan kenyamanan dalam penerbangan supersonik. Dengan panjang sekitar 68 kaki, XB-1 memiliki ukuran yang sedikit lebih panjang dari jet tempur F-22 Raptor. Namun bentuk dan desainnya lebih fokus pada aerodinamika yang mendukung penerbangan supersonik. Tentu saja, keberhasilan prototipe ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengembangkan teknologi yang memungkinkan pesawat komersial generasi berikutnya, seperti Overture, terbang dengan kecepatan supersonik secara lebih efisien dan aman. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan XB-1 adalah mengatasi hambatan gelombang yang terjadi saat pesawat melewati kecepatan suara. Gelombang ini menciptakan tekanan yang sangat tinggi di depan pesawat, yang dapat meningkatkan hambatan dan mengurangi efisiensi penerbangan. Untuk itu, Boom Technology menggunakan mesin General Electric J85 dengan desain variabel untuk membantu mengatasi hambatan ini dan memberikan dorongan yang lebih efisien. Selain itu, bahan yang digunakan dalam pembangunan XB-1 sangat penting untuk memastikan pesawat ini dapat bertahan pada suhu ekstrim yang dihadapi saat terbang pada kecepatan supersonik. Pesawat ini menggunakan campuran bahan komposit ringan, titanium, dan baja tahan karat untuk mengurangi berat sekaligus memastikan ketahanan terhadap panas yang luar biasa. Penerbangan pertama XB-1 yang direncanakan semula pada tahun 2021 harus ditunda karena pandemi dan beberapa masalah teknis. Namun, pada tahun 2023, tim Boom Technology berhasil mencapai beberapa tonggak penting, termasuk menyelesaikan uji darat dan mendapatkan sertifikat kelaikan udara dari FAA, Federal Aviation Administration. Penerbangan subsonik pertama mereka berhasil dilakukan pada November 2023, dengan pesawat mencatatkan kecepatan hingga 620 mph, sekitar Mach 0,82. Ini menunjukkan bahwa pesawat ini stabil pada kecepatan tinggi dan siap untuk uji coba lebih lanjut menuju penerbangan supersonik. Rencana selanjutnya adalah untuk melanjutkan uji coba penerbangan subsonik, diikuti dengan uji terbang supersonik. Rencana selanjutnya adalah untuk melanjutkan uji coba penerbangan subsonik, diikuti dengan uji terbang supersonik. Tim Boom berharap dapat mencapai kecepatan Mach 1 pada akhir tahun 2024 dan melakukan uji terbang supersonik secara penuh. Maskapai besar seperti United Airlines dan Japan Airlines sudah memesan pesawat ini, yang menunjukkan adanya pasar yang siap untuk penerbangan supersonik komersial. Namun, meskipun perkembangan ini sangat menjanjikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Biaya untuk mengembangkan dan memproduksi pesawat seperti Overture diperkirakan bisa mencapai $200 juta hingga $250 juta per unit, yang masih jauh lebih mahal dibandingkan pesawat komersial konvensional. Selain itu, harga tiket untuk penerbangan supersonik ini kemungkinan akan sangat tinggi pada awalnya, dan ini bisa menjadi hambatan bagi adopsi massal teknologi ini.